Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Aspek Kepemimpinan dalam Manajemen Syariah. Ya, saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya Mbak Inatul Hoiriyah yang akan menyampaikan materi kedua. Materi ketiga akan disampaikan oleh saudara Gana. Oke, kita lanjut. Di sini materinya saya akan menyampaikan bagaimana konsep umum kepemimpinan. Bahwa kita tahu sendiri bahwa kepemimpinan itu adalah suatu hal atau kata pemimpin yang punya arti dibimbing. Oke. Sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna orang yang memimpin. Jadi kepemimpinan adalah cara untuk memimpin. Adapun definisi kepemimpinan menurut para ahli, ya saya akan memberikan satu saja menurut para ahli, yaitu dari Stephen P. Robbins. Ya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan sendiri itu kita harus punya seni untuk mengatur, mengorganisir semua bawahan kita. Ya, kita harus punya skill itu. Makanya kita perlu belajar yang namanya personality, ya, atau karakter, agar kita bisa memahami orang lain. Oke, baik. Selanjutnya yaitu keseluruhan pembahasan tersebut telah mengungkap beberapa hal penting dalam kepemimpinan, yaitu satu, adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin. Yang kedua, adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan. Yang ketiga, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai. Terus kemudian yang kelima, kepemimpinan berbeda dalam situasi tertentu, baik situasi pengikut atau. Saya Inatul Hoiriyah, NIM 131. Saya akan menyampaikan mengenai subbab materi yang kedua, yaitu kepemimpinan dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, di dalam Islam, konsep kepemimpinan sering disebut dengan khalifah, yang berarti wakil. Namun, kemudian mengalami pergeseran dengan masuknya kata amir atau penguasa, yang merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Perkataan khalifah pada ayat tersebut tidak hanya ditujukan untuk para khalifah sesudah Nabi saja, tetapi juga pada penciptaan Nabi Adam yang disebut sebagai manusia dengan tugas untuk memakmurkan bumi. Selain kata khalifah, terdapat juga kata imam yang merupakan derivasi dari kata amma yaumu yang berarti menuju, menempuh, atau meneladani. Selanjutnya digunakan pula istilah ulil amri yang satu akar dengan kata amir. Kata ulil amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam, seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian dalam Al-Quran ada pula istilah awliya yang berarti pemimpin yang sifatnya resmi dan tidak resmi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55 yang artinya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya dengan mereka tunduk kepada Allah. Kemudian dijumpai pula istilah ra'in, seperti dalam hadis kullukum ra'in, setiap orang di antara kamu adalah pemimpin. Dari uraian Al-Quran dan hadis di atas, yang dapat digarisbawahi adalah bahwa kepemimpinan Islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan menyampaikan materi yang berikutnya, yang ketiga, yaitu kepemimpinan dalam sejarah Islam. Perihal kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada dan berkembang, tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat,
Wacana kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bahwa Al-Quran itu sudah bersifat final dan tidak dapat diubah-ubah lagi, sehingga Rasulullah SAW adalah pembawa risalah terakhir dan penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya. Setelah Rasulullah wafat, berdasarkan fakta sejarah dalam Islam, umat Islam terpecah belah akibat perdebatan mengenai kepemimpinan dalam Islam, khususnya mengenai proses pemilihan pemimpin dan siapa yang berhak atas kepemimpinan dalam Islam. Al-Quran menyebutkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Perkataan khalifah dipakai setelah Rasulullah SAW wafat. Para sahabat Rasul yang dikenal dengan sebutan Khalifatul Rasyidin atau dengan perkataan lain yaitu Amir, disebut juga penguasa dengan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan pemimpin yang bersifat non-formal. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa kepemimpinan dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib, dan kemudian ada dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah itu kepemimpinan Islam terpecah-pecah ke dalam kesultanan kecil. Jadi, kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam Islam, konsep kepemimpinan sering disebut sebagai khalifah, yang berarti wakil. Namun kemudian mengalami pergeseran dengan masuknya kata amir atau penguasa, yang kemudian terkenal dengan Amirul Al-Mu'minin, atau disebut sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Oke, itu dia persembahan dari kami mengenai materi aspek kepemimpinan dalam manajemen syariah, dengan materi pertama konsep umum kepemimpinan yang telah disampaikan oleh saudara Dimas, dan materi yang kedua adalah kepemimpinan dalam Al-Quran dan Hadis yang disampaikan oleh saudari Inayatul Khairiyah, dan kemudian saya sendiri menyampaikan materi terakhir yaitu kepemimpinan dalam sejarah Islam. Semoga dari penjelasan dari kami teman-teman bisa lebih memahami tentang kepemimpinan dalam manajemen syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.